Selamat pagi anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mari kita awali dengan berdoa, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hitungan ketiga langsung mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air pusaka Kedinan Jaya Indonesia dulu lalu dipuja dibuat dibesarkan bunda tempat berindah itu sampai menutup mata. Terima kasih anak-anak yang hebat. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini, semoga kita semua semakin mencintai negara Indonesia. Bu Guru amati hari ini anak-anak kompleks mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah tidak ada yang izin. Bu Guru sangat senang sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu hak dan kewajiban. Untuk temanya yang pertama yaitu hak dan kewajiban di rumah. Hari ini pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui pada gambar ini? Kak Rasid, apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Sedang bermakan bersama. Ya, di sini ada sebuah gambar, sebuah keluarga sedang makan bersama. Dalam gambar terlihat bahagia atau tidak mereka? Bahagia. Terlihat bahagia sekali. Setiap hari anak-anak makan bersama dengan keluarga, ayah, ibu, dan kakak atau tidak? Kalian bahagia atau tidak saat makan bersama? Bahagia. Bahagia. Nah, jadi setiap hari anak-anak dapat melakukan kegiatan makan bersama atau makan malam bersama, sarapan pagi bersama, makan siang bersama. Oke, tentunya dengan kegiatan makan bersama, sarapan pagi bersama dengan keluarga membuat kita semua bahagia. Sebelumnya, mari kita membiasakan untuk membaca dulu. Bu Guru minta tolong kepada Dias untuk membacanya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Ya, dalam cerita ini tadi menceritakan Siti dan juga keluarganya. Ayah dan ibu Siti menyayangi Siti atau tidak?
menyayangi. Ya, menyayangi. Jadi Siti berhak atas kasih sayang dari orang tua. Begitupun juga dengan kalian. Kalian juga berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu kalian. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan dalam keluarga itu merupakan kewajiban. Kewajiban dalam keluarga. Kemudian hak itu artinya sesuatu yang harus kita terima. Dalam keluarga kita juga berhak untuk menerima yang harus kita terima. Itu namanya hak dalam keluarga. Seperti tadi, kita berhak menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Nah, mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban, kemudian kita mendapatkan hak yang harus kita terima. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, kemudian memberi kalimat saran, kemudian kita akan belajar dan bermain tentang penjumlahan, kemudian kita juga akan belajar bernyanyi dan juga menentukan pola irama pada nyanyian tersebut. Hari ini kita akan belajar, tentu sangat menyenangkan. Anak-anak siap? Siap. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak coba amati gambar di layar. Nah, gambar keluarganya Siti. Ada Siti yang duduk bersama kedua orang tua. Nah, anak-anak mencoba untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di layar ini. Siapa yang bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar di layar? Dia sedang duduk di mana? Ya, ini teman-teman, ini Nazahra membuat pertanyaan keluarga Siti sedang duduk di mana? Untuk pertanyaan, untuk jawabannya, kira-kira mereka sedang duduk di mana? Di teras. Ya, di teras. Jadi keluarga Siti sedang duduk di teras. Kemudian siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar? Mereka terlihat bahagia. Terima kasih Najla, pertanyaannya bagus sekali. Mengapa dalam gambar ini keluarga Siti terlihat bahagia? Jawabannya kira-kira ada yang bisa? Ada yang bisa? Karena mereka saling menyayangi. Ya, betul, hebat sekali dia. Mengapa mereka terlihat bahagia? Karena mereka saling menyayangi. Kata tanya ada bermacam-macam. Yang pertama, apa? Apa itu menanyakan? Kata tanya apa menanyakan sesuatu atau benda. Kemudian kata tanya siapa? Kira-kira menanyakan apa? Orang. Menanyakan orang, ya betul sekali. Kemudian kata tanya kapan? Menanyakan tempat, waktu. Ya betul, kata tanya kapan menanyakan waktu. Kemudian ada kata tanya mengapa? Itu menanyakan sebab. Biasanya ya alasan juga betul. Mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Biasanya jika ada pertanyaan dengan kata tanya mengapa, untuk jawabannya disertai dengan
kata karena atau sebab, seperti itu, kemudian baru menyebutkan alasannya. Kemudian ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu menanyakan Tempat. Kemudian kata tanya mengapa. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa? Saya Bu. Rasid. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Hebat sekali, Rasid. Nah, kira-kira jawabannya bisa seperti apa kalau pertanyaannya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Di saat sakit. Aku tidak masuk sekolah karena sakit. Ya, betul sekali pertanyaan yang dibuat oleh Rasid. Kemudian yang terakhir ada kata tanya di mana. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata di mana? Ya, saya Yes. Bu. Yes. Di mana kamu tinggal? Hebat sekali, Yes. Di mana kamu tinggal? Kira-kira anak kelas 3 memang hebat sekali. Nah, anak-anak, ayo membaca. Kemarin Bu Guru sudah membagikan bahan ajar dan LKPD. Bacaan ini yang berjudul Kasih Sayang di Rumah ini, kemarin sudah Bu Guru bagikan terdapat dalam bahan ajar. Anak-anak sudah membaca semuanya? Sudah. Terima kasih anak-anak, ternyata anak-anak sangat rajin. Nah, kasih sayang di rumah ini menceritakan tentang hak dan kewajiban. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua. Berterima kasih kepada orang tua. Dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ayo anak-anak coba sebutkan kewajiban apa saja yang harus kita lakukan di rumah. Ayo. Apa saja kewajiban kita di rumah? Kita wajib apa? Membantu orang tua. Betul sekali, menyayangi orang tua. Kita wajib menyayangi kedua orang tua, ayah dan ibu. Lalu apalagi kewajiban kita? Wajib belajar di rumah. Wajib belajar di rumah. Pintar sekali, Rasid. Jadi walaupun di rumah, kita wajib belajar. Tidak hanya di sekolah saja. Apalagi pada musim pandemi ini, kita wajib menjalankan kegiatan belajar di rumah. Apalagi kewajiban kita? Selain menyayangi orang tua, belajar. Apa dia? Membantu orang tua. Ya, betul sekali. Kita juga wajib membantu kedua orang tua.
membantu pekerjaan orang tua. Membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah. Dan ciri-ciri kalimat saran biasanya disampaikan menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, lebih baik, dan ada baiknya. Contoh kesehatan kewajiban kita mengingatkan pada semua orang untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Namun Siti pergi bermain ke rumah Dayu tanpa menggunakan masker. Terima kasih Nazahra. Nazahra hebat sekali membacanya. Nanti bisa belajar membaca lagi di rumah ya untuk Nazahra. Nah, di sini ada masalah. Di masa pandemi corona ini kita itu harus wajib menjaga kesehatan. Kemudian kita juga mengingatkan kepada semua orang untuk selalu menerapkan perilaku hidup sehat. Namun, Siti pergi bermain ke rumah Dayu tanpa menggunakan masker. Sebagai ibu atau orang tuanya Dayu, kira-kira orang tuanya Dayu wajib memberi saran atau tidak kepada Siti? Memberi saran. Jadi Ibu Dayu wajib memberi saran kepada Siti. Kira-kira saran apa yang diberikan ibunya Siti? Siti harus memakai masker. Nah, seharusnya Siti memakai masker jika bermain keluar rumah. Mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban. Rawatlah ayah dan ibumu. Terus, nah, tepuk kelas 3. Sehat, hebat, semangat. Ya, ulangi sekali lagi. Tepuk kelas 3. Sehat, hebat, semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat menentukan 2 bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Misalnya, dalam 1 minggu itu ada berapa hari? 7. Ada 7 hari. Nah, 7 itu kita harus menentukan 2 bilangan yang hasilnya ada 7. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan bilangan yang kurang dari 7. Bilangan berapa saja yang kurang dari 7? Ada 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu semua tadi dari 0 sampai 6 itu bilangan yang kurang dari 7. Misalnya Bu Guru ambil bilangan 4. Misalnya 4. 4 ditambah berapa? Jawabannya 7. 3. Ditambah 3. Betul sekali. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian dalam 1 bulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Betul. Kemudian kita menentukan 2 bilangan yang kurang dari 30. Misalnya bilangan berapa? 10. Nah, kita ambil bilangan 10. Nah, 10 ditambah titik-titik hasilnya 30. Tambah berapa?
20. Betul sekali. Ini adalah contoh sederhana. Nah, dalam pembelajaran hari ini ayo kita berlatih dengan soal yang lebih sulit. Nah, ini ada suatu cerita, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di rumah. Nah, karena masa pandemi ini jadi waktu belajarnya sekarang banyak di rumah. Oke. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah? Nah, di sini anak-anak disuruh menentukan 2 bilangan yang hasilnya 365 hari. Caranya seperti ini, Bu Guru ulangi. Cara menentukan kedua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Yang pertama adalah menentukan bilangan di bawah atau kurang dari 365 hari. Misalnya 200. Nah, misalnya di sini 200. Nah, oke. Perhatikan layar. Nah, misalnya di sini ada 200. Bilangan 200 kan kurang dari 365 hari. Oke. Hari belajar di sekolah 200 hari. Kemudian kira-kira hari belajar di rumah berapa? Berarti 200 ditambah titik-titik hasilnya 365 hari. Atau anak-anak dapat menentukannya dengan melakukan pengurangan. 365 dikurangi 200. Perhatikan depan. 365 dikurangi 200 disusun. Dikurangi 5 dikurangi 0. 5. 6 kurangi 0. 6. 3 kurangi 2. 5. 1. Berarti jawabannya 165. Coba perhatikan dulu video yang mau Bu Guru putar ini. Sambil bernyanyi, sambil digoyangkan kepalanya. Zahra nggak boleh seperti itu. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat, akan ku tuntut selalu kemana ayah pergi. Sambil tepuk. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu.
tua nanti berjalan bertongkat kayu akan kutuntun selalu kemana ayah Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh tanda birama yaitu 3/4. Artinya setiap birama terdapat 3 ketukan. Nah, pola tandanya ada tanda titik dan tanda strip. Tanda titik untuk pola irama yang bunyinya pendek. Kemudian tanda strip untuk bunyi yang panjang. Jadi nanti di bawah kata-kata atau lirik lagu ini diberi tanda di mana bagian yang pola iramanya pendek, mana yang pola iramanya panjang. Mengerti anak-anak? Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini nanti anak-anak mengerjakan LKPD-nya kembali untuk SBDP. Nah, untuk keterampilannya nanti anak-anak mengirimkan video menyanyikan lagu jika ibu tua nanti ini. Oke. Jadi nanti anak-anak minta tolong kepada orang tua untuk memvideo saat anak-anak menyanyikan lagu jika ibu tua nanti. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa saja? Hak dan kewajiban. Lalu Dan menyanyikan lagu ibu tua jika ibu tua nanti. Kemudian memberi saran, kemudian melakukan penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Ulangi, hari ini kita belajar yang pertama mempelajari tentang hak dan kewajiban di rumah, kemudian belajar memberi saran, kemudian menentukan penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Yang terakhir kita telah belajar tentang pola irama dan menyanyikan lagu jika ibu tua nanti. Mengetahui seberapa paham anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini, nanti anak-anak mengerjakan soal yang Bu Guru kirimkan linknya pada grup WhatsApp. Nanti anak-anak mengerjakan secara mandiri dari rumah. Kemudian untuk besok kita akan mempelajari tentang cara merawat pakaian. Nah, anak-anak nanti bisa bertanya kepada ibu atau kakak bagaimana saja cara untuk merawat pakaian yang baik. Anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.